Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai study case yang berjudul Neonazi di kalangan remaja Indonesia. Fenomena kali ini di kalangan remaja Indonesia itu sangat tren sekali teman-teman, yang menganggap hal ini tuh keren atau berbeda dari teman yang lainnya. Fenomena ini muncul akibat remaja Indonesia mengenal dari budaya digital seperti game, meme, atau yang lainnya. Padahal fenomena ini tuh memiliki sejarah yang kelam, yang ideologi ekstrim gitu teman-teman. Iya. Kita sekarang udah di Partai PKS DP Kabupaten Serang, Kota Serang. Kami ingin mewawancari tentang pentingnya ideologi politik dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dari Undirka FISIP, jurusan Administrasi Publik. Oh, dari pabrik ya. Siap, gimana? Apa yang bisa dibantu? Pengen nanya-nanya soal terkait ideologi politik, Pak. Oh, berat Ideologi politik. Jadi kita tuh study case-nya itu tentang neonazi, Pak. Terkait neonazi. Pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana Partai PKS memahami peran ideologi politik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Oke. Jadi berkaitan tentang ideologi partai politik, kami itu pertama ya, bagaimana ideologisasi partai itu tertanam di anggota-anggotanya, begitu gitu. Karena anggota PKS itu adalah juga bagian dari masyarakat dan juga bagian dari warga negara Indonesia. Tapi kalau memisahkan tuh, siapa yang perlu tertanam ideologisasinya, siapa yang perlu paham ideologisasinya, dan siapa saja yang cukup tahu atau bahkan nggak perlu tahu. Jadi nggak mesti semua warga Indonesia atau masyarakat tahu tentang ideologisasi partai. Yang pengen tahu aja, yang pengen memahami aja, bahkan yang pengen tertanam nilai-nilai sama gitu. Tapi sebagai partai Islam yang punya visi menjadi partai rahmatan lil alamin, maaf ya, saya agak kurang sehat nih hari ini. Kami juga punya cita-cita bagaimana nilai-nilai keislaman sebagai ideologisasi partai itu juga bisa tertanam di seluruh masyarakat Indonesia. Cita-citanya begitu. Tapi kan itu hal yang berat. Maka kami memilah-milah tadi. Sebagai partai Islam rahmatan lil alamin, partai politik yang mengedepankan, jangan saya berpikir atau ingin tahu tentang ideologisasi, keterlibatan di partai, ngurusin dapur aja susah kan. Maka yang tadi saya awal sampaikan, kita perlu ada segmentasi mana saja masyarakat yang butuh sekedar tahu atau dipahamkan atau bahkan ditanamkan nilai-nilai ideologisasi partai. Itu salah satu tantangan berikutnya banyak juga tantangan. Ya. Nah, jadi berdasarkan study case ini kami melihat bahwa perkembangan media sosial sekarang tuh mempengaruhi pola pikir, pola pandang generasi muda saat ini. Selain itu, kurangnya pemahaman sejarah dan literasi digital juga mempengaruhi remaja untuk berbuat tren yang baru untuk dibilang edgy, padahal mereka nggak tahu dampaknya di masa depan kayak gimana. Kata Bapak, pemilu selanjutnya
bakal lebih banyak anak muda kan Pak yang berpartisipasi. Nah itu gimana sih Pak caranya Partai PKS tuh ngajak generasi muda untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai ideologi politik dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi yang ingin ikut andil dalam pemilu nanti. Jadi anak muda ini kan sebagai tantangan juga, tapi sebagai juga peluang. Ibaratkan dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Sisi lain punya tantangan, sisi lain punya peluang. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Anak muda tergantung mau dibawa kemana. Cara membawa anak muda itu dasarnya mereka butuhnya apa? Mereka butuhnya apa? Apakah butuh eksistensi, atau butuh aktualisasi, atau butuh ruang ekspresi? Nah itu semua butuh dipenuhi. Mereka butuh lowongan pekerjaan, mereka butuh beasiswa pendidikan, mereka butuh apa lagi? Tempat semacam kumpul-kumpul begitu. Apa sih istilah itu? Ya tempat mereka untuk kumpul-kumpul warga kayak gitu. Tempat ya kayak alun-alun begitu. Nah maka perlu hadir partai politik untuk mengedukasi, mengenalkan nilai-nilai, norma-norma. Kalau di sini ditanyakan adalah idealisasinya, ya apa idealisasi partai? Semua partai punya idealisasi. Maka cara-cara yang terbaik adalah penuhi dulu kebutuhan dasar mereka, lalu penuhi pengetahuan mereka dengan cara program-program yang digulirkan kepada masyarakat, khususnya anak muda. Kalau nilai-nilai ideologi politik itu bisa diterapkan ke masyarakat seperti toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab, gimana sih Pak menurut Partai PKS? Apakah memang harus dari dalam dirinya sendiri ada inisiatif atau bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat? Iya, kami kan punya anggota-anggota, ya, punya relawan, punya simpatisan, gitu. Berangkat dari situ kita melakukan pembinaan-pembinaan tadi, gitu ya. Memang perubahan itu bisa datang dari mana saja, bisa dari diri sendiri, bisa dari dorongan eksternal, gitu ya, atau dorongan dari orang lain tadi ya, atau melalui perantara program lainnya, begitu ya. Maka itu kita lakukan semua untuk apa? Agar bisa terjun ke masyarakat, itu melakukan edukasi tadi, bagaimana nilai-nilai, norma-norma di tengah masyarakat itu bisa dilakukan bersama masyarakat. Jadi prosesnya begitu. Adapun nanti masyarakat terjun langsung ke masyarakat, partai politik terjun langsung ke masyarakat, itu juga ada programnya. Kalau di partai politik ada program-program yang memang masuk pada ranah masyarakat secara langsung dan terjun langsung, ketemu langsung melalui program-program pelatihan kah, atau penyuluhan kah, atau penyerahan bantuan-bantuan, begitu. Melalui utusan-utusan partai juga ada, melalui anggota dewan, ada agenda reses, agenda pengawasan, hearing, advokasi, dan lain sebagainya. Itu pun bagian dari peran partai politik terjun langsung ke masyarakat dalam rangka memenuhi hajat kebutuhan orang banyak di tengah masyarakat. Itu kurang lebih. Untuk tantangan sendiri Pak, tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai ideologi politik di kehidupan masyarakat yang saat ini? Tantangannya? Iya, tantangannya beragam ya. Masyarakat ini kondisinya sekarang sedang
mengalami kondisi ekonomi yang tidak tentu, harga pada naik, Dolar. ya dolar juga naik, kemudian pendidikan dirasa cukup berat begitu kan, dan kondisi-kondisi lainnya yang masyarakat rasakan cukup memberatkan lah, walaupun kan relatif. Selain itu, kami juga ingin mengetahui tantangan ideologi politik di tengah masyarakat saat ini, terutama di era digital yang membuat arus perkembangan digital itu menjadi sangat cepat dan mudah mempengaruhi pola pikir generasi muda. Dalam membentuk pemahaman ideologi politik di kalangan generasi muda saat ini. Ya, karena sekarang kan era digital ya, media sosial itu sangat berpengaruh banget. Apalagi sekarang generasi kekinian itu dipenuhi dengan Gen Alpha, Gen Z, gitu ya, milenial gitu, yang akrab betul dengan digital gitu, media sosial dan lain sebagainya, gitu, teknologi gitu. Maka sarana komunikasi politik yang paling efektif ya, selain ketemu secara offline atau tatap muka, adalah melalui media online tadi, media sosial. Tapi saya sebutkan tadi bahwa media sosial hari ini kan ruang-ruangnya tuh isinya beda-beda. Iya. TikTok diisi oleh siapa? Kebanyakan yang dominasinya gitu. Ada Gen Alpha, ada Gen Z. Instagram gimana Instagram? Di sini juga ada Gen Alpha, Gen Z. Ya, tapi kan kalangannya beda, kalangan menengah ke atas ini Instagram. Terus kalau main Facebook, mungkin ada Gen Z, Alpha, milenial ada. Cuma dominasinya siapa? Ya orang tua. Ada milenial, tapi kan dominasi yang milenial ke atas tuh. Ada lagi Twitter, orang-orang yang serius di sini. Iya. X. Politisi, orang seriusan. Nah, lagi-lagi kan pakaian mana dan segmentasinya siapa? Jadi, kalau bicara seberapa pengaruh, sangat berpengaruh media sosial. Maka kami di DPDPK ini ada bidang namanya Komdigi, hampir mirip dengan kementerian komunikasi digital dan informasi itu. Di situ konten-konten kami diproduksi, dipublis gitu ya, untuk masyarakat gitu. Tinggal bagaimana responnya, feedbacknya, engagementnya, itu yang perlu terus kita kelola gitu, agar tersampaikan informasi dari partai kepada masyarakat. Tadi kita sudah melakukan wawancara dengan pihak partai PKS-nya. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat memahami hubungan antar ideologi politik, media digital, dan kehidupan sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.